Saya mencoba mengomentari sedikit-sedikit saja ya dari kawan-kawan kami. Kalimat saya sebenarnya sederhana buat kawan kami ini. Kalau mau nyapres, mau cawapres gitu, ya udah ikutan pemilu aja ntar 2024. Gak usah keluar macam-macam. 2019 kan saya katakan kalau saya kan menentukan takdir. Kalau boleh takdir kan? Iya. Saya soalnya ingat waktu itu Bapak kan diwawancara di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu Pak ya. Ketika ditanya Bapak siap nggak jadi capres? Saya siap. Kita kan semua mendengar itu. Gitu. Loh, semua masyarakat juga kalau tawarin kalau Mbak siap ya bodoh aja ya. Berarti saya kalau nggak siap juga sebut bodoh ya Pak ya? Bodoh kalau saya nggak siap kan gitu. Kenapa nggak wajar kalau siap apakah siap harus jadi kan tidak. Nah, gitu. Saya kan mengatakan bahwa kalau takdir nggak boleh jadi mau apa. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Izin ketika menjadi panglima atau ketika namanya sudah diusulkan. Dan menurut saya Pak Gatot harus berbesar hati sebagai panglima, sekaligus kalau Pak Gatot menyampaikan opini apapun, pasti publik juga akan merespon dengan berbeda-beda. Sehingga pernyataan Pak Gatot ini dianggap mempolitisasi atau oleh sebagian dianggap Pak Gatot baper, oleh sebagian lain ada maksud-maksud tertentu Pak Gatot untuk menjadi capres. Memang agak berbeda ya, agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana pembicaraan mengenai gerakan 30 September ini berlangsung tajam dan seru. Tapi kalau kali ini kelihatannya lebih adem nih dari perspektif yang berbeda. Dan terutama saya pengen bilang bahwa dari Arteria Dahlan itu saya pikir itu lengkap sekali bicara ketidakrelevanan ngomongin soal G30S setiap tahunnya. Itu saya kasih apresiasi tinggi buat kawan saya dari PDIP itu. Judulnya ideologi PKI masihkah hidup? Ya sebenarnya lucu juga kalau judulnya, kalau saya boleh koreksi, PKI itu bukanlah sebuah ideologi, tapi PKI itu adalah partai. Ya tapi yang ideologi partai itu, ya. maksudnya ideologi partai itu. Ya baik, jadi ideologi partai itu apakah masih hidup? Tadi juga sudah banyak disinggung bahwa komunisme itu udah gak punya ruang di dunia, apalagi di Indonesia. Dengan peristiwa 65 saya pikir nggak mungkin kemudian ada sebuah partai komunis bisa hadir. Saya nggak bisa bayangkan kalau partai itu dideklarasi saja hari pertama langsung dikepruk. Orang yang mendaftar pun mungkin nggak ada. Jadi nggak ada logika bahwa partai komunis di Indonesia itu bisa kembali hidup. Kemudian saya mencoba mengomentari sedikit-sedikit saja ya dari kawan-kawan kami. Kalimat saya sebenarnya sederhana buat kawan kami ini. Kalau mau nyapres, mau cawapres gitu, ya udah ikutan pemilu aja ntar 2024. Gak usah kohar-kohar macem-macem. Kalau perlu bikin partai aja, jelas jalur konstitusional. Tapi gak usah ngangkat-ngangkat lagi soal isu PKI untuk jualan acara tanggal 2024 nanti. Saya pikir itu komentar saya untuk kawan-kawan kami ya. Apapun pembelaannya, saya pikir agendanya jelas itu untuk 2024. Dan saya nggak akan menyebutkan siapa aja orang di sana, karena semua orang juga tahu siapa ini, siapa itu segala macam. Tapi ringkasnya,
mau nyapres ya nyapres aja lah. Jadi kalau dikatakan memang komunis itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Data-data yang saya sampaikan itulah yang dirasakan. Gitu. Kayak mereka menyatakan ideologi nggak mungkin mati, tetap akan tumbuh. Gitu. Dan Pak Gatot meyakini itu ya sampai sekarang. Ya data-datanya ada kok. Kemudian saya punya lembaga intelijen yang mempunyai data sejak awal. Pada saat saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, data yang hard itu saya kasih software, sehingga kita sebar di tempat-tempat tertentu yang megang orang-orang tertentu gitu. Dan data ini kan diamati gitu. Ini kayaknya seorang jenderal ini lagi cari panggung politik gitu. Gimana Pak? Jadi begini, dalam kondisi bangsa dan negara kita ini yang mengalami cobaan yang luar biasa, baik itu ekonomi, ya terakhir minus 5,32 tumbuhan ekonominya. Kemudian COVID yang di negara lain sudah mulai turun, kita peak puncaknya aja belum, gitu loh. Dalam kondisi susah seperti ini, alangkah naifnya berpikir untuk 2024. Saya katakan itu tidak bermoral. Sekali lagi saya katakan itu tidak bermoral. Gitu. Jadi inilah sekarang ini yang harus kita perhatikan, bagaimana semua anak bangsa ini berpikir, semuanya berpikir adalah untuk memperbaiki kondisi ini. Nah, jadi HIP semuanya tunda dulu lah semuanya. Ya, termasuk pilkada. Kalau perlu tunda dulu. Bagaimana menyelamatkan bangsa ini dulu dari konsentrasinya. Toh pilkada bisa juga dilakukan, tinggal bikin kepres atau bagaimana. Ya, pakar hukum tahulah itu. Jadi kita berkonsentrasi bagaimana menyelamatkan anak bangsa ini. Kemanusiaan di awalnya Pak? Ya, kemanusiaan. Petunjuk presiden jelas kok. Diutamakan kesehatan, kan gitu. Nah, dan satu bahasa harusnya gitu, sehingga rakyat nggak bingung. Banyak bahasa sekarang Pak? Ya sekarang latar belakang gubernur menerapkan PSBB kan karena petunjuk presiden, utamakan kesehatan. Tetapi dalam satu kabinet ada yang mengatakan saham turun dan lain sebagainya. Ini kan rakyat bingung kan itu. Jadi kalau udah namanya presiden menyampaikan seperti ini, bawahnya sama lah, satu irama lah. Kalau enggak kan susah. Presiden maksudnya baik untuk mengutamakan kesehatan, malah yang lainnya berbeloknya lagi. Kapan selesainya kalau begini kan gitu. Nah, waktu 2019 gimana Pak ceritanya Pak? 2019 kan saya katakan kalau saya kan menentukan takdir. Kamu ditakdirkan? Iya, saya soalnya ingat waktu itu Bapak kan diwawancara di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu Pak ya. Ketika ditanya, Bapak siap nggak jadi capres? Saya siap. Kita kan semua mendengar itu gitu. Loh, semua masyarakat juga kalau ditawarin, kalau nggak siap ya bodoh aja ya. Berarti saya kalau nggak siap juga sebut bodoh ya Pak ya? Bodoh kalau nggak siap kan gitu. Kenapa nggak wajar loh. Kalau siap apakah siap harus jadi? Kan tidak. Kan gitu. Saya kan mengatakan bahwa kalau takdir nggak boleh jadi mau apa? Gitu.